Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di Zakia Channel. Kali ini aku mau bahas tentang soal SKB, formasi bidan, khususnya untuk materi nifas. Sebelum kita mulai video ini, jangan lupa kalian like, subscribe, dan klik tanda loncengnya agar kalian bisa mengikuti terus video terbaruku. Langsung aja kita mulai. Langsung aja kita ke soal. Bidan melakukan KF atau kunjungan nifas ke rumah Nyonya Ayu. Ibu melahirkan 6 hari yang lalu. Mengatakan masih mengeluarkan darah berwarna kecoklatan. Ibu masih sering merasakan pusing dan bayinya lancar minum ASI. Untuk soal yang pertama, Nyonya Ayu dalam tahapan masa nifas apa? Pilihan yang A, immediate postpartum, B, early postpartum, C, late postpartum, D, letting go postpartum, dan yang E, remote postpartum. Coba kita bahas bareng-bareng ya. Yang pertama, di teori tahapan masa nifas. Yang pertama, immediate postpartum, yaitu dari lahirnya plasenta sampai 24 jam postpartum. Yang kedua, early postpartum, dimulai setelah 24 jam sampai 1 minggu postpartum. Yang ketiga, late postpartum, dimulai setelah 1 minggu sampai 6 minggu postpartum. Dan yang terakhir, remote postpartum, yaitu masa pemulihan seperti sebelum hamil. Untuk Nyonya Ayu, postpartum 6 hari, sehingga jawabannya yang early postpartum. Kita lanjut untuk soal yang kedua. Nyonya Ayu dalam masa nifas. Apakah nama lokea yang sedang dialami Nyonya Ayu? Pilihan yang A, sanguinolenta, B, rubra, C, alba, D, serosa alba, dan E, serosa. Ayo kita bahas untuk soal yang nomor 2. Di dalam teori, lokea ada 4 macam. Yang pertama, rubra. Rubra itu darah yang dikeluarkan pada hari pertama sampai hari ketiga postpartum. Selanjutnya, sanguinolenta, yaitu darah nifas yang dikeluarkan pada hari keempat sampai hari ketujuh postpartum. Yang ketiga, serosa, darah yang dikeluarkan pada hari ke-8 sampai hari ke-14 hari postpartum. Dan yang terakhir, alba, itu darah masa nifas yang dikeluarkan di hari ke-14 postpartum, lebih dari hari ke-14 postpartum. Di dalam soal, Nyonya Ayu 6 hari postpartum, jadi lokeanya sanguinolenta. Next, soal ketiga. Setelah bersalin sampai masa nifas, Nyonya Ayu membutuhkan vitamin A dosis berapa? Untuk pilihan jawaban yang A, 1 kali 200.000 intraunit, B, 1 kali 100.000 intraunit, C, 2 kali 200.000 intraunit, D, 2 kali 200.000 intraunit, dan yang E, 3 kali 200.000 intraunit. Kita bahas untuk soal yang nomor 3. Untuk dosis pemberian vitamin A
Untuk ibu bersalin dan ibu nifas adalah 2 kali 200.000 intraunit. Biasanya diberikan setelah bersalin, dan yang kedua 24 jam setelah pemberian yang pertama. Untuk soal yang keempat, adaptasi psikologis Nyonya Ayu dalam periode masa nifas. Pilihan yang A, taking on. Yang B, taking go. C, taking hold. D, letting in. Dan yang E, letting go. Untuk periode adaptasi psikologis masa nifas dibagi menjadi 3. Yang pertama, taking in. Taking in ini di hari pertama sampai hari kedua postpartum. Yang kedua, taking hold. Taking hold ini di hari ketiga sampai hari ke-10 postpartum. Dan yang terakhir, letting go, itu lebih dari hari ke-10 postpartum. Untuk Nyonya Ayu 6 hari postpartum, sehingga periode adaptasi psikologisnya taking hold. Jawabannya yang C. Untuk soal selanjutnya, soal nomor 5. Berapa kebutuhan kalori yang dibutuhkan Nyonya Ayu dalam masa nifas? Untuk pilihan jawabannya, yang A 300 kalori per hari, B 400 kalori per hari, C 500 kalori per hari, D 600 kalori per hari, dan yang E 700 kalori per hari. Untuk pembahasannya, asupan kalori pada masa nifas yaitu 500 kalori per hari, kira-kira makan 3-4 piring per hari. Jadi jawabannya adalah yang C. Next, untuk soal selanjutnya, soal nomor 6. Asuhan bidan yang diberikan dalam kunjungan nifas Nyonya Ayu adalah yang A, memastikan involusi uterus. B, memastikan istirahat yang cukup. C, menilai adanya infeksi. D, menilai adanya perdarahan. Dan yang E, semuanya benar. Mari kita bahas. Untuk Nyonya Ayu, dia postpartum hari ke-6. Sesuai teori asuhan masa nifas hari ke-6 postpartum, yang pertama, memastikan involusi uterus. Yang kedua, memastikan ibu mendapatkan istirahat yang cukup. Yang ketiga, menilai adanya tanda-tanda infeksi dan perdarahan. Yang keempat, memastikan ibu mendapatkan asupan gizi dan cairan yang cukup. Dan selanjutnya, memastikan ibu menyusui dengan baik dan benar. Dan yang terakhir, memastikan ibu mendapat konseling tentang perawatan bayi baru lahir. Untuk pilihan jawabannya, yang A, memastikan involusi uterus ada di asuhan nifas 6 hari. Yang B, memastikan istirahat ibu juga ada. Yang C, menilai adanya infeksi, juga merupakan asuhan masa nifas. Yang D, menilai adanya perdarahan, merupakan asuhan nifas juga di hari ke-6. Jadi jawabannya yang E, yaitu semuanya benar. Dan selanjutnya, ternyata soalnya habis. Cukup sekian videoku kali ini. Semoga videoku ini bermanfaat untuk kalian, khususnya
yang mau ikut tes SKB. Semangat, pasti bisa. Dan yang terakhir, jangan lupa kalian like, komen, subscribe, dan tanda loncengnya diklik agar kalian bisa mengikuti terus video terbaruku. Yang terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.